Jadi apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk, pada akhirnya akan tetap memunculkan karma. Jadi karma itu sebetulnya wajib terjadi. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih Mo. Ya, Nih Mo, saya ini mau bertanya nih Mo soal karma. Mohon bisa dijelaskan Mo. maksudnya karma itu ada apa tidak ada begitu? Ya benar Mo. Ya memang banyak yang sering membincangkan soal karma. Iya. Ya khususnya dari pemeluk-pemeluk agama itu. Ada yang mengatakan bahwa karma itu tidak ada. Sebagian kelompok yang lain, ada yang kelompok yang lain karma itu ada. Dan segala macamnya lah. Inilah masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu masyarakat yang komplit. Jadi plural, artinya apa? Jadi bermacam-macam suku, bermacam-macam pemahaman juga, dan bermacam-macam juga keyakinan mereka. Nah, ini dibahas secara umum saja, tidak menyentuh atau tidak condong ke salah satu agama atau kepercayaan, tapi secara umum saja mengupas tentang karma. Universal. Ya, universal aja sudah. Ya. Karma, arti karma itu aslinya maknanya kan balasan. Karma itu balasan. Jadi bisa jadi dikatakan karena karma itu balasan akibat daripada suatu sebab. Ya. Jadi karma itu identik dengan akibat dari suatu sebab. Makanya muncullah yang namanya karma atau pembalasan. Nah, karma itu sendiri dibagi menjadi dua. Kalau karma ini artinya pembalasan, kan tentu kan nggak hanya pembalasan yang tidak baik. Yang baik juga ada karmanya. Makanya yang tidak baik itu ada yang mengatakan namanya karma pala katanya. Iya, karena pembalasan pala itu kita dipukul gitu. Makanya dijadikan istilah karma pala. Nah, selain karma itu dibagi menjadi dua antara baik dan tidak baik, karma itu dibagi menjadi 3 bagian lagi. Jadi agak sedikit panjang masalah karma ini. Iya, Siap Bang. agak panjang. Karma yang terjadi seketika atau sekaligus. Ada karma yang terjadinya jangkanya sedang, dan ada karma yang jangkanya panjang. Nah, itu karma. Contoh, ini ada contoh. Nah, biar gampang memahaminya, contoh. Dan nanti ada pembagian dibagi 2 lagi. Ya masih dibagi lagi. Jadi ada biar sekalian detail meskipun sedikit-sedikit nanti membincangkannya, tapi kalau didetailkan kan bisa membuat pemahaman yang komplit atau yang lengkap. Karma yang datangnya seketika. Nah, ini contohnya akibat atau balasan yang kita dapatkan dalam waktu yang sangat pendek, artinya yang seketika, yang singkat. Contohnya ini, contoh kecil aja, nggak usah jauh-jauh, ya kan? Ketika kita makan terlalu kenyang, nah ini tidak kita sadari bahwa itu termasuk karma. Makan terlalu kenyang, karmanya apa? Ya kalau perut terlalu penuh itu kan nggak enak kita membawa badan. Juga tidak memberikan peluang udara untuk bernapas, sehingga akan terjadi sesak napas, Beban perut. iya, perutnya ini nggak nyaman dan segala macam. Ini contoh karma yang datangnya atau
kita dapatkan secara singkat. Jangka masanya ini loh maksudnya singkat, ya kan? Nah kemudian karma yang terjadi masanya itu agak panjang atau di tengah-tengah, ya kan? Misalkan kita berbicara selalu tidak tepat, misal berjanji kepada teman-temannya, ya sudah besok saya datang, nggak datang. Ke temannya lagi, besok nggak datang. Atau misalkan kita punya utang, lusalah saya bayar. Ternyata itu tidak terjadi semua, kita tidak membayar atau kita tidak atau belum bisa datang. Ya, nah ini jangka waktu balasannya, maka akan terjadi masa yang akan datang, tidak sekaligus itu. Contohnya kalau sudah banyak orang ini tidak percaya dengan yang kita ucapkan, akhirnya di jangka waktu tertentu kita tidak akan pernah dipercaya orang lagi. Nah, ini karma juga namanya. Ya makanya di sini kalau kita berbincang masalah karma, pada akhirnya kita bisa hati-hati membawa diri ini agar bisa semakin dan bisa lebih baik. Itu contohnya. Nah contoh lagi karma yang secara fisik karma baik, ya, karma yang baik yang datangnya di tengah-tengah, ya sama dengan kita ketika kita itu bercocok tanam, ya kan, sakit-sakitnya di awal, ya nunggu 3 bulan panen baru kita mendapatkan balasan jerih payah kita. Makanya sekali lagi karma itu artinya akibat daripada sebuah sebab. Yang jangka panjang karena kita itu masih muda bermalas-malasan, ya karma kita akibatnya apa? Miskin. Nah ini kan contohnya kan, miskin. Jadi pengertian karma itu sebetulnya luas sekali. Jadi apa yang kita lakukan, entah itu baik, entah itu buruk, pada akhirnya akan tetap memunculkan karma. Jadi karma itu sebetulnya wajib terjadi. Wajib terjadi. Kalau misalkan kita itu terlalu banyak minum aja karmanya muntah. Iya kan? Terlalu banyak makan juga tidak bisa nyaman di dalam badan kita, khususnya di perut. Makanya kan anjuran dari salah satu agama yang mayoritas diyakini oleh masyarakat kita ini, anjuran yang sangat amat luar biasa bagus. Apa itu? Makanlah sebelum kenyang. Apa namanya? Makanlah sebelum betul-betul lapar. Makanlah sebelum. Dan berhentilah sebelum kenyang. Artinya apa? Artinya biar tidak menimbulkan karma yang tidak baik itu tadi. Ya. Maksudnya itu. Iya, itu kan karma yang masuk ke dalam apa namanya tindakan secara nyata kan. Ada yang karma-karma yang tidak secara nyata, secara masuk ke dalam rasa atau pikiran kita. Pikiran dan hati selalu yang dipikir negatif, yang dirancang selalu hal-hal yang tidak baik. Angan juga selalu sering dilambungkan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Ya pada akhirnya apa? Kalau karma negatifnya yang dikembangkan karena pikirannya negatif, larinya kemana? Akhirnya karmanya kena stroke. Nah kayak begitu. Contoh ini contoh saja ini, kan? Itu juga karma sebetulnya. Tapi tidak disadari, dikirain apa yang terjadi itu hanya bergulir begitu saja kan, bergulir begitu saja. Nah, contohnya ini, ya misalkan rokok. Kalau rokok terlalu banyak, ya akhirnya ya berpotensi untuk batuk. Kalau batuk-batuk ya jangan menyalahkan nasib, gitu loh maksudnya itu. Sama dengan kalau hidup kita susah, hidup kita miskin, ya jangan menyalahkan nasib. Itu buah daripada apa yang kita lakukan sendiri. Nah, begitu loh sebetulnya, kan simpel.
Makanya meskipun hanya berbincang masalah karma, ini penting. Makanya kan ada kata-kata mutiara atau petuah orang-orang yang bijak. Iya, ada. Menanam harus mau menuai. Ya menanam kebaikan, nah pada akhirnya kita akan menuai atau memanen kebaikan. Baikan juga ya. Sebaliknya kan juga begitu. Yang kita tanam keburukan ya kan memanen keburukan juga. Jangan sampai kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu jangan kok langsung menyalahkan pihak lain. Alangkah baiknya kita berintrospeksi ke dalam diri kita sendiri. Oh, kadang-kadang ini begini. Kadang-kadang itu keinginan kita ini tidak kita sadari sendiri. Loh, ini aneh ini perucapan kan? Ini kalimat aneh. Kadang-kadang yang terjadi itu sebuah keinginan yang tidak kita sadari bahwa itu keinginan kita. Mau contoh? Nah ini kalau nggak dikasih contoh susah untuk memahaminya. Iya benar. Misalkan naik sepeda motor ngebut ini. Iya. Keinginan yang tidak kamu sadari apa? Ya pasti gampang kecelakaan. Berarti kamu ingin celaka, iya kan? Tanpa disadari. Tanpa kamu sadari, ini juga ada kaitannya dengan karma. Ngebut resikonya atau berakibat kecelakaan. Nah ini loh, ini yang agak menarik itu karena sebetulnya kebanyakan manusia itu menginginkan sesuatu itu terjadi tapi tidak disadari. Misal kamu makan yang enak-enak terus, makan tanpa takaran. Katanya mumpung masih hidup, ya kan? Semuanya dimakan. Semuanya dimakan. Itu artinya apa? Ingin stroke, kan Ya. gitu, begitu kan? Ya. Ingin stroke, ingin kena darah tinggi. Semua enaknya aja. Nah ini loh, keinginan manusia itu kadangkala tidak disadari oleh manusianya. Susahnya ini loh, nggak disadarinya itu yang bahaya. Karena apa bahaya? Kadangkala akan menimbulkan fitnah. Nah, ini contoh nyata saja lah. Contoh nyata. Kadang-kadang kita jualan, tapi kita tidak menggunakan tata cara jualan yang baik. Kalau jualannya sepi, ya kan? Muncul fitnah, ini apa disalahin tetangga ya? Iya kan? Iya kan? Kok sana kok lebih sukses? Apa sana itu nyari pesugihan ya? Nah, makanya sebetulnya dia menginginkan sesuatu yang dia tidak disadari. Jualan itu kan seharusnya yang ramah, ya, yang harganya yang normal, nyari keuntungan pun juga wajar, ya, sehingga banyak pelanggan. Contohnya begini, nah kalau tidak menggunakan tata cara yang seperti itu kan sama saja keinginan yang tidak disadarinya itu biar tidak laku. Ini loh, ini tidak pernah dibincangkan oleh orang-orang sebelumnya. Contohnya begini, contoh lagi nih. Kita itu bekerja, iya kan? Tanpa yang disadari ada. Yang disadari keinginan apa? Ya itu kan yang nanti akan memunculkan karma-karma yang lain. Yang disadari bekerja ini kan tuntutan tanggung jawab. Iya kan, yang jelas begitu. Ya tanggung jawab terhadap diri kita, tanggung jawab juga ke keluarga kita atau yang lain lah, yang penting untuk pemenuhan tanggung jawab. Itu kan yang disadari. Yang tidak disadarinya apa? Yang tidak disadarinya adalah keinginan yang luar biasa membuat bahagia. Karena tercukupnya yang kita perlukan dan tercukupnya anggota keluarga kita. Yang disadarinya kan bagaimana kita memenuhi tanggung jawab saja. Keinginan yang tidak disadarinya adalah
membuat bahagia, membuat kecukupan, membuat terhindarnya dari kekurangan. Nah, ini yang tidak pernah terpikirkan oleh manusianya. Nah, karma itu makanya pengertian karma itu luas. Pada intinya apapun yang kita kerjakan, entah baik entah buruk, ini menimbulkan karma atau menimbulkan balasan atau menimbulkan akibat. Makanya kalau sudah mengerti seperti ini, alangkah baiknya kita itu selalu meneliti terlebih dahulu, selalu memikirkan terlebih dahulu apa saja yang kita inginkan. Agar apa? Agar terhindar dari karma, bukan begitu. Agar kita mendapatkan karma yang baik. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak bisa menghindarkan diri dari karma. Nah, ini yang harus digarisbawahi dari perbincangan ini. Satu, manusia tidak bisa terhindar dari karma. Bahkan karma itu merupakan kelengkapan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga pikiran kita, karena pikiran juga ada karmanya. Terus mata kita, semua organ tubuh yang kita miliki itu mengandungi karmanya masing-masing. Mata kita jelalatan, kalau ada sesuatu yang menarik kita lihat aja, kadang-kadang disemprot orang, ya kan? Berucap pun juga demikian, tak? Iya. Ayo misalkan kita petentang-petentang, ayo siapa yang berani sama saya? Ayo berkelahi. Tahu-tahu ada yang ngelempar batu kepada kita. Nah, ini kan karma namanya. Nah, makanya garis besar karma ini tadi yang mudah-mudahan bisa menerapkan sehingga menjadikan kehati-hatian di dalam bertingkah laku dan di dalam berpikir dan segala macam lah yang berkenaan dengan tingkah laku kita di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah, dan mudah-mudahan meskipun sedikit ini bisa menambah wawasan di dalam pelaksanaan hidup sehari-hari kita. Baik.